Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini kita akan membuka hikmah dari riwayat singkat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah salah satu utusan Allah yang Allah angkat menjadi salah satu rasul ulul azmi, yaitu salah satu rasul terbaik di antara rasul-rasul Allah. Nabi Nuh alaihissalam diberkahi umur yang panjang, yang sebagian ulama mengatakan bahwa umur Nabi Nuh 850 tahun. Sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi Nuh diberi umur 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di antara kaumnya yang durhaka kepadanya, berdakwah di antara kaum-kaum yang sangat kurang ajar kepadanya. Apabila didakwahi, kaumnya selalu menutup telinganya. Apabila didakwahi, mereka menutup telinganya dengan telunjuknya dan menutup wajahnya dengan bajunya. Saking kurang ajarnya mereka, tidak hanya mereka, tapi mereka juga menghasut anak cucunya untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh, karena mereka menganggap Nabi Nuh adalah manusia biasa yang tidak lebih sama seperti kami, kata mereka. Dan sebagai manusia, dia tidak punya kelebihan apapun. Namun Nabi Nuh alaihissalam tidak berputus asa dari dakwahnya untuk menyampaikan risalah yang Allah berikan kepadanya, yang Allah amanahkan kepadanya. Siang malam Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah, dan di antara kaumnya ada juga yang beriman kepada Allah. Menurut riwayat, kaum Nabi Nuh yang beriman kepada Allah sekitar 80 sampai 85 orang saja. Padahal Allah memberinya umur 950 tahun. Tapi saking kurang ajarnya kaumnya, sedikit dari sekian banyak saja yang mau beriman kepada Allah melalui Nuh alaihi salam. Sampailah Allah berkata kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, sesungguhnya tidak ada lagi kaummu yang akan beriman, kecuali yang sudah beriman saja, yang saat ini sudah beriman, tidak akan bertambah lagi." Lalu Nuh berkata kepada Allah, "Kalau begitu ya Allah, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina tayyar." Tuhanku, binasakan saja orang-orang kafir ini, jangan beri mereka apapun kecuali kebinasaan. Jika tidak, mereka akan menyesatkan kaum yang lain, mereka akan menghasut kaum yang lain untuk disesatkan. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera, karena Allah akan menurunkan azab yang berupa banjir yang sangat besar melalui hujan yang tidak henti-hentinya selama 40 hari 40 malam. Lalu Nuh berkata, "Dengan apa aku harus membuat kapal, wahai Allah?" Allah berkata, "Buatlah kapal itu dari kayu." Nuh berkata lagi, "Dari apa kayunya, wahai Allah?" "Dari pohon." "Pohonnya mana ya Allah?" "Tanam dulu Nuh, tanam dulu." Lalu Nuh mulai menanam pohon. Diriwayatkan sampai puluhan tahun, bahkan ada yang mengatakan ratusan tahun Nuh menanam pohon tersebut untuk supaya pohon menjadi besar, untuk dibuat bahtera, untuk menyelamatkan kaumnya dari azab Allah. Setelah pohon dianggap cukup umurnya, sudah dianggap cukup usia pohon tadi, maka Nuh dan kaumnya membuat bahtera yang diperintahkan Allah. Sementara dalam proses pembuatan bahtera pun, Nuh terus menyeru kaumnya untuk masuk ke dalam kapal. Namun apa yang dilakukan oleh kaumnya? Kaumnya malah mengolok-oloknya. Mereka mengatakan Nuh bertambah gila, Nuh bertambah tidak waras karena membuat bahtera di tengah padang pasir dan di atas bukit pula. Mereka terus mengolok-olok Nabi Nuh tanpa rasa takut dan rasa malu. Bahkan putra Nabi Nuh sendiri ikut mengolok-olok ayahandanya. Putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an tidak ikut masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, karena dia tidak percaya apa yang disampaikan ayahnya untuk bertakwa kepada Allah. Setelah kapal selesai dibuat, Nabi Nuh tetap menyeru kaumnya, menyeru putranya untuk masuk ke dalam kapal. Namun apa yang terjadi? Kaumnya malah menjadikan kapal tersebut, bahtera tersebut, seperti WC umum. Mereka buang kotoran
kotoran besar, kotoran kecil mereka buang di situ. Jadi seperti WC mereka buat, tempat mereka buang kotoran, hingga penuh kapal Nabi Nuh dengan kotoran. Tapi Nabi Nuh tidak memarahi mereka, tidak mencegah mereka. Begitulah kesabaran seorang Nuh menghadapi kaum yang sangat durhaka ini. Sehingga suatu ketika datanglah seorang yang kakinya pincang dan matanya buta, ingin buang kotoran di dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dengan izin Allah, si buta dan si pincang tadi jatuh ke dalam kotorannya sendiri, jatuh ke dalam kotoran yang telah dibuang oleh kaumnya tadi. Sehingga terjadilah mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaki yang pincang menjadi sembuh, jadi bisa berjalan dengan normal. Mata yang buta menjadi melek, bisa melihat dengan normal kembali. Lalu kedua orang ini memberikan kabar ini kepada kaum yang lain. Mereka panggil kaumnya dan berkata, sesungguhnya kotoran di dalam bahtera Nabi Nuh tersebut bisa menjadi obat yang mujarab untuk semua penyakit. Maka kaum yang membuat kotoran tersebut, kaum yang tadinya membuang kotoran di dalam kapal Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh tersebut, berbondong-bondong mengambil kotoran tersebut untuk dijadikan obat. Jadi semua kaum Nabi Nuh yang durhaka tadi, yang buang kotoran di dalam bahtera Nabi Nuh tersebut, berbondong-bondong mengambil semua kotoran, hingga mereka mengeruk dan mengepel semua kotoran tersebut untuk diambil, dijadikan obat. Beginilah mukjizat yang Allah berikan, dan begini cara Allah untuk membersihkan kapal Nabi Nuh yang dibuangi kotoran oleh kaumnya tersebut. Lalu setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk memasukkan semua binatang-binatang sepasang-sepasang, yang pada hakikatnya Allah juga yang menyeru binatang-binatang itu untuk masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh. Baik itu binatang ternak, binatang liar, binatang mamalia, yang binatang buas pun ikut masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam untuk diselamatkan. Begitu juga dengan kaum-kaum Nabi Nuh, yang 85 orang tadi ikut masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh karena mereka beriman kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh masuk juga ke dalam kapal dan melihat siapa-siapa saja yang sudah ikut. Lalu Nabi Nuh kaget saat melihat anaknya Kan'an, putranya Kan'an tidak ada di dalam kapal. Lalu Nuh menyeru putranya Kan'an, "Wahai anakku, ikutlah kepadaku, naiklah ke atas bahtera ini, karena Allah akan menurunkan azab, yaitu berupa banjir yang besar." Kan'an dengan sombong berkata, "Wahai ayahku, aku tidak akan mengikutimu, aku tidak akan naik ke dalam bahtera, tapi aku akan naik ke atas bukit yang tinggi, karena bukit itu akan menyelamatkanku dari banjir besar ini." Nabi Nuh menyeru lagi, "Wahai anakku, Allah sedang murka, gunung itu pun akan ditenggelamkan, maka ikutlah kepadaku." Tapi Kan'an tetap tidak mau ikut kepada ayahnya, sehingga Allah menurunkan azabnya. Allah turunkan hujan dari langit dengan sangat lebatnya selama 40 hari 40 malam, sehingga hanyutlah semua kaum yang durhaka tersebut, dilantak oleh azab Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu istri Nabi Nuh yang dalam suatu cerita dikatakan sudah naik ke dalam kapal karena melihat anaknya hanyut, karena melihat anaknya tenggelam di dalam azab Allah, yaitu berupa banjir. Dengan refleks, istri Nabi Nuh terjun ke dalam air tersebut untuk menyelamatkan anaknya, untuk menyelamatkan putranya yang durhaka, yang tidak mau naik ke dalam kapal. Dan akhirnya istri Nabi Nuh pun ikut tenggelam di dalam azab Allah. Dan tercatatlah istri Nabi Nuh termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah hanya karena ingin menyelamatkan putranya. Kemudian berlayarlah kapal tersebut untuk menyelamatkan kaumnya. Berlayarlah kapal tersebut selama 40 hari 40 malam di tengah banjir dari azab Allah. Dan selamatlah orang-orang yang beriman, selamatlah Nabi Allah Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya. Dari riwayat singkat ini saya ingin mencoba membukakan segelintir hikmah cerita Nabi Nuh di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ketika Allah menyuruh Nabi Nuh
untuk memberikan Nabi Nuh mukjizat, menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera. Allah juga tidak memberikan itu dengan instan. Allah menyuruh Nabi Nuh menanam pohon dulu, lalu ditunggu lagi pohon tadi menjadi besar, lalu ditunggu lagi untuk ditebang. Setelah cukup usia pohon tadi, lalu disuruh lagi membuat bahtera berbondong-bondong. Dalam riwayat ini bahwa tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan, tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Inilah yang Allah ajarkan kepada kisah Nabi Nuh tersebut. Lalu setelah kapal selesai, datanglah orang-orang jahat, kaumnya yang durhaka, membuang kotoran ke dalam kapalnya. Tapi Nabi Nuh tidak memarahinya. Diumpamakan di dalam kehidupan ini, orang yang sering memfitnah kita, membuang kotoran di wajah kita, membuang aib ke wajah kita, jangan dibalas seperti Nabi Nuh alaihissalam melakukan. Nabi Nuh tidak membalas. Begitu juga dengan ajaran dalam hidup kita. Bagaimanapun orang mencoba membuang kotoran kepada kita, menodai kita, memfitnah kita, jangan dibalas. Kelak ketika mereka jatuh di dalam kotorannya sendiri, jatuh di dalam aibnya sendiri, maka insya Allah akan terbuka mata mereka, sembuhlah kaki pincang mereka. Kaki pincang yang dimaksud adalah selama ini orang-orang yang jalannya tidak lurus. Buta adalah selama ini orang-orang tidak mengenal aibnya sendiri, tidak mengenal dirinya sendiri, yang dia selalu mengorek-orek aib orang lain tapi buta terhadap kotorannya sendiri. Yang selama ini dia membuang kotoran kepada orang lain tapi dia buta terhadap kotorannya sendiri, sampai dia jatuh ke dalam kotorannya sendiri. Dia sadar, dia melek, dia melihat kembali, lalu dia memanggil kaumnya untuk mengambil, membersihkan kotoran tersebut. Hakikatnya kelak orang-orang yang membukakan aib kita, orang-orang yang melemparkan kotoran ke muka kita tanpa tahu salah atau benar, orang-orang yang menodai kita, orang-orang selalu memfitnah kita, insya Allah mereka yang akan membersihkan fitnahan itu. Mereka sendiri yang akan membersihkan kotoran-kotoran yang mereka buat. Itu sedikit ajaran dalam kehidupan kita, bahwa jangan membalas, jangan khawatir, jangan takut dengan fitnahan, jangan takut dengan olok-olokan, jangan takut dengan orang-orang yang melempar kotoran, yang selalu mencari-cari aib kita, yang selalu mencari-cari kesalahan kita. Walaupun tidak salah, dibuat seolah-olah salah. Yakinlah suatu saat mereka yang akan membersihkan kotoran itu pun kalau mereka sadar. Tapi kalau mereka tidak sadar, insya Allah mereka akan dihanyutkan Allah seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Lalu ketika masuk sepasang binatang ke dalam bahtera Nabi Nuh, begitulah hakikat manusia. Pada hakikatnya kita juga ini memiliki naluri binatang, memiliki sifat binatang. Ada yang seperti binatang ternak, ada yang seperti binatang buas. Tapi ajaran yang terjadi di dalam kisah ini adalah ketika binatang buas pun bersatu, bergabung dengan binatang ternak, kalau digembala oleh Rasulullah, insya Allah mereka tidak saling terkam, mereka tidak saling hajar, mereka tidak saling bermusuhan, tidak makan satu sama lain. Tidak lagi yang buas memakan yang lemah, tidak lagi yang kuat menghancurkan yang lemah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jika kita ikuti Rasulullah, masuk ke dalam bahtera Rasulullah SAW, insya Allah setiap orang yang di dalam hatinya mencintai Allah dan Rasulnya tidak akan lagi saling makan. Jika hati sudah digembala oleh Rasulullah, maka tidak ada lagi yang buas di dalam diri ini, sehingga yang kuat tidak lagi menghancurkan yang lemah, tidak lagi yang kaya menghina yang miskin. Inilah ajaran kenapa di dalam bahtera Nabi Nuh binatang buas tidak memakan binatang yang lemah, karena semua dalam kontrol Rasulullah Nuh alaihi wassalam. Jadi siapa yang mau selamat, masuklah ke dalam bahtera Nabi Nuh jika itu di zaman Nabi Nuh. Di zaman setiap nabi, jika kaumnya mau selamat, masuklah ke dalam bahtera nabi-nabi di zaman itu. Sekarang kita berada di zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jika mau selamat, masuklah ke dalam bahtera Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Inilah bahtera kita untuk menuju kepada Allah. Cara kita untuk mencapai ridha Allah tidak boleh keluar dari Al-Quran dan hadis.
Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ingin menyelamatkan nabinya. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ingin menyelamatkan rasulnya dari azab dan dari olok-olokan kaumnya. Bukan Allah ingin menyelamatkan kaum yang beriman tadi, tapi Allah pada hakikatnya ingin menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam. Lalu siapa saja yang mengikut Nabi Nuh ikut selamat. Itu hakikatnya. Bukan Allah ingin menyelamatkan kaumnya, tapi Allah ingin menyelamatkan nabinya. Tapi karena kaumnya mengikutinya, insya Allah kaumnya pun ikut selamat. Begitulah setiap nabi. Barang siapa yang mengikuti bahtaranya, insya Allah Allah akan menyelamatkannya dari azab. Ini sajalah segelintir kisah dan hikmah yang bisa disampaikan. Masih banyak lagi hikmah yang terkandung di dalamnya. Al-Fakir tidak sanggup menerangkannya, sebab hikmah yang diberikan Allah kadang-kadang di luar nalar kita, di luar jangkauan naluri kita dan akal kita. Karena sesungguhnya Allah Maha dalam ilmunya. Apapun yang kita kutip hanya secuil seperti air, setetes air di lautan yang tidak ada apa-apanya. Namun jika segelintir ini bisa kita amalkan, tidak membalas apabila dihina, tidak marah apabila kita diolok-olok, dilempari kotoran, dan yakin bahwa itu semua adalah kehendak Allah, afal Allah, cara Allah memuliakan kita. Insya Allah jika kita lulus dalam ujian tersebut, insya Allah Allah akan menaikkan derajat kita dan Allah menyayangi kita. Semoga Allah memberi kita kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah memberi kita hidayahnya, memberi kekuatan dalam hati kita untuk mampu melewati semua rintangan dan ujian di dalam hidup ini yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita dilindungi Allah dari berbuat zalim terhadap saudara kita, dilindungi Allah dari setiap perbuatan-perbuatan tercela, dan semoga Allah mengampuni segala perbuatan tercela kita dan mengampuni setiap perbuatan-perbuatan orang yang berbuat tercela kepada kita. Semoga Allah mengampuni saudara-saudara kita yang mungkin sudah berbuat salah kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Usikum bihnafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.